Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan taufik untuk melanjutkan materi At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Kemudian ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah pada pembahasan masih berkaitan tentang tanda-tanda nasab. Niyabatul ya'i anil fathati, penggantian ya terhadap fathah. Qala al-muallifu rahimahullah, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fit tathniyati wal jam'i. Penulis rahimahullah yaitu Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, adapun ya maka dia menjadi tanda bagi nasab itu terdapat pada dua tempat, yaitu pada isim musanna dan jamak. Dan jamak yang dimaksud di sini adalah jamak muzakkar salim. Wa aqulu, pensyarah Syekh Muhyiddin rahimahullah mengatakan, qad araftal musanna fi ma madha. Sungguh engkau telah mengetahui definisi musanna dari penjelasan yang telah lalu. Wa kadzalika qad arafta jam'al mudzakkari salima, dan begitu pula engkau telah mengetahui definisi jamak muzakkar salim. Wal ana nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasbal wahidi minhuma biwujudil ya'i fi akhirih. Dan sekarang aku akan menjelaskan kepadamu bahwa memungkinkan bagimu untuk mengetahui nasab salah satu dari keduanya, yaitu imma dia musanna atau jamak muzakkar salim. Engkau bisa mengetahui nasab salah satu dari keduanya dengan adanya huruf ya pada akhirnya, pada akhir kata, baik itu jamak atau musanna. Wal farqu bainahuma annal ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan. Akan tetapi perbedaan antara musanna dan jamak muzakkar salim bahwasanya ya yang terdapat pada musanna itu terletak huruf sebelum ya-nya itu, jadi huruf sebelum ya-nya itu di fathah, di harokat fathah, huruf sebelum huruf ya-nya. Wa ma ba'daha maksuron, adapun huruf setelah ya itu di kasrah. Wal ya'u fi jam'il mudzakkari yakunu ma qablaha, saya ulangi. Wal ya'a fi jam'il mudzakkari yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Adapun ya yang terdapat pada jamak muzakkar salim itu huruf sebelum ya-nya itu diharokati dengan kasroh, dan huruf setelah ya-nya itu diharokati dengan fathah. Diharokati dengan fathah. Jadi kebalikannya. Jadi kalau ya pada jamak, ya pada isim musanna itu huruf sebelum ya-nya itu di fathah dan setelah ya-nya itu di kasroh. Adapun ya pada jamak muzakkar salim, huruf sebelum ya-nya itu di kasroh dan huruf yang setelah ya-nya itu di fathah. Jadi saling keterbalikan. Fa misalul musanna nazartu usfuraini fawqa asy-syajarati. Contoh dari musanna, nazartu usfuraini fawqa asy-syajarati. Syahidnya terdapat pada kata usfuraini. Lihat, usfuraini, huruf sebelum ya-nya isim musanna itu di fathah, itu huruf ra. Dan huruf setelah ya-nya yaitu huruf nun itu di kasrah. Ini menunjukkan musanna. Syahidnya pada usfuraini. Aku melihat dua burung pipit di atas pohon. Wa nahwu, dan contoh yang selanjutnya dari isim musanna, ishtaro abi kitabaini li wa li akhi. Bapakku telah membelikan dua kitab bagiku dan bagi saudara laki-lakiku. Syahidnya terdapat pada kata kitabaini. Lihat, huruf ba yang dia merupakan huruf sebelum ya itu di fathah, dan nun setelah ya itu di kasrah, sebagaimana yang dijelaskan. Fa kullun min usfuraini wa kitabaini mansubun likaunihi maf'ulan bihi. Maka masing-masing dari contoh tersebut, yaitu terdapat pada usfuraini dan kitabaini, keduanya ini kedudukan i'rabnya itu mansub karena keduanya sebagai maf'ulun bihi. Wa alamatun nasbihi al-ya'u,
al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha, dan tanda nasabnya dari kedua kata tersebut itu adalah ya, tanda tanda i'rab nasabnya yaitu ya yang huruf sebelum ya-nya itu di fathah dan huruf setelah ya-nya itu di kasrah. Li'annahu musannan, karena dia musanna, isim musanna. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, dan nun yang terdapat pada huruf akhir, yang terdapat pada kata terakhir, huruf nun yang terdapat pada kata usfuraini dan kitabaini itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Jadi kalau usfuraini berarti usfurun, kitabaini kitabun. Tanwinnya itu digantikan oleh nun yang terdapat pada isim musanna. Itu penjelasan tentang isim musanna. Kemudian wa mithalu jam'il mudzakkaris salimi, dan contoh jam' muzakkar salim, innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar akan mendapatkan ridha Rabb mereka. Syahidnya terdapat pada al-muttaqina. Al-muttaqina, perhatikan huruf ya di situ. Yang mana ya-nya itu huruf sebelum ya-nya itu di kasroh, di harokati kasroh, terdapat pada huruf qaf, dan huruf setelah ya-nya yaitu huruf nunnya itu di fathah. Wa nahwu nasahtul mujtahidina bilin kibabi alal mudzakarati. Aku menasihati orang yang bersungguh-sungguh itu untuk tekun dalam melakukan muzakarah. Syahidnya terdapat pada kata al-mujtahidina. Al-mujtahidina ini jamak muzakkar salim, yang mana huruf sebelum yang mana jamak muzakkar salim ketika dia dalam keadaan nasab, huruf sebelum ya-nya itu di kasroh, itu terdapat pada huruf dal, dan huruf setelah ya-nya itu nun, yang mana dia di fathah. Fakullun minal muttaqina wal mujtahidina mansubun. Maka masing-masing dari kata muttaqin dan mujtahidin pada dua contoh di atas itu mansub, statusnya mansub. Kenapa mansub? Likaunihi maf'ulan bihi, karena keduanya itu maf'ulun bihi. Wa alamatu nasbihi al-ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Dan tanda nasabnya itu terdapat pada huruf ya yang huruf sebelum ya-nya itu di kasroh dan huruf setelah ya-nya itu di fathah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia isimnya itu jamak muzakkar salim. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Sementara nun yang terdapat pada al-mujtahidina, huruf akhirnya ada nun situ, kemudian al-muttaqina ada nun huruf terakhirnya, itu sebagai pengganti dari tanwin yang ada pada isim mufradnya. Al-mujtahidina isim mufradnya mujtahidun, di situ ada tanwin. Kemudian juga muttaqina itu ada tanwin di situ muttaqun. Maka tanwin yang terdapat di situ itu muttaqin, ya. Tanwin yang terdapat di situ itu digantikan oleh nun yang terdapat pada jamak muzakkar salim. Taib. Wallahu taala alam bissawab. Itu berkaitan tentang penggantian ya terhadap fathah. Jadi itu ada pada dua tempat. Jadi ya menjadi tanda bagi nasab itu terdapat pada dua tempat, yaitu pada isim musanna dan jamak muzakkar salim. Kemudian kita pindah ke pembahasan tentang niyabatu hadzfin nuni anil fathati. Penggantian hadzfun nun, penggantian terhapusnya huruf nun anil fathati terhadap fathah. Maka ini merupakan tanda furu, tanda furu yang selanjutnya dari tanda furu'nya nasab dengan fathah. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa amma hadzfun nuni, adapun hadzfun nun, menghapus huruf nun, fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nuni. Maka menghapus huruf nun dia menjadi tanda bagi nasab itu terdapat pada satu tempat,
yaitu af'alul khamsah, yang mana af'alul khamsah ini rofa'nya, tanda rofa'nya dengan bisabatin nun, dengan tetapnya huruf nun. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya bahwa rofa'nya af'alul khamsah, rofa'nya af'alul khamsah itu dengan subutun nun, tetapnya huruf nun. Qala syarih rahimahullah, wa aqulu, dan aku katakan, qad arafta mimma sabaqa ma hiyal af'alul khamsatu. Engkau telah mengetahui dari penjelasan yang telah lalu apa itu af'alul khamsah. Wal ana, dan sekarang, nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha idza wajadta an-nun allati takunu alamatar raf'i mahdzufatan. Dan sekarang aku akan menjelaskan kepadamu bahwa memungkinkan bagimu untuk mengetahui nasab masing-masing dari af'alul khamsah tersebut jika engkau mendapati huruf nun yang dia huruf nun tersebut, yakni subutun nun, ya, yang huruf nun tersebut yang dia menjadi tanda bagi rofa, yang menjadi tanda bagi rofa'nya af'alul khamsah mahdzufatan, itu terhapus. Jadi ketika terhapus huruf nunnya, maka ada kemungkinan dia menjadi tanda bagi nasabnya. Wa mithaluha fi halatin nasbi qauluka. Dan contoh dari pembahasan ini yaitu pada keadaan nasab, ya. Jadi af'alul khamsahnya dalam keadaan nasab itu seperti ucapanmu, yasurruni an tahfazu durusakum. Yasurruni an tahfazu durusakum. Syahidnya pada kata an tahfazu. Tahfazu aslinya itu tahfazuna. Kemudian ketemu dengan an, yang mana an ini merupakan alat yang menasabkan, adatun nasbi yang merupakan menasabkan, maka dia terhapus huruf nunnya. Jadi an tahfazu, akan membuatku bahagia ketika engkau menghafal pelajaran-pelajaranmu, atau ketika kalian menghafal pelajaran-pelajaran kalian. Yasurruni an tahfadhu durusakum. Wa nahwu, contoh yang lain, yu'limuni minal kusala an yuhmilu fi wajibatihim. Telah membuatku sakit atau kecewa, yaitu orang-orang yang malas ketika mereka lalai terhadap kewajiban mereka. Maka syahidnya terdapat pada kata an yuhmilu. Yuhmilu aslinya ini yuhmiluna, kemudian kemasukan an sehingga nunnya terhapus, jadi an yuhmilu. Fakullun min tahfazu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Maka masing-masing dari kata tahfazu dan yuhmilu itu keduanya fi'il mudhari yang statusnya mansub dengan sebab an. Jadi mansub dia dengan sebab an. Wa alamatu nasbihi hadfun nuni, dan tanda nasabnya itu dengan menghapus huruf nunnya. Menghapus huruf nun yang terdapat pada kata tahfazuna dan yuhmiluna, sehingga menjadi tahfazu wa yuhmilu. Dan tanda nasabnya itu menghapus huruf nunnya. Wal wawul jama'ati fa'ilun, dan waw jamaah yang terdapat pada kata tahfazu, yaitu setelah huruf dha itu ada waw jamaah. Begitu pula yuhmilu, setelah huruf lam itu ada waw jamaah namanya. Itu statusnya sebagai fa'il. Wa wawul jama'ati fa'ilun, itu fa'il. Bagaimana cara mengirobnya? Fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Fa'il yang mana dia mabni, waw jamaah itu dia mabni di atas tanda sukun, menempati kedudukannya rafa. Sebagai fa'il. Wa kadzalikal muttasilu bi alifil itsnaini. Maka kita katakan dua contoh yang kita sebutkan tadi itu fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Dan waw jamaahnya itu sebagai fa'ilnya. Kemudian kata Syekh, maka begitu pula fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful itsnain. Alif yang menunjukkan dua orang pelakunya. Kadzalikal muttasilu bi alifil itsnain. Begitu pula fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain. Nahwu yasurruni antanala rogobatikuma. Telah membuatku bahagia, akan membuatku bahagia ketika kalian berdua meraih
cita-cita kalian, meraih keinginan-keinginan kalian. Nah, syahidnya terdapat pada kata antanala. Tanala itu aslinya adalah tanalani. Nah, kemudian nunnya terhapus dengan sebab an. Dengan adanya an di situ maka terhapus. Taib. Mana yang menunjukkan aliful isnain? Itu terdapat pada kata tanala. Jadi lamnya itu panjang, di situ ada aliful isnain di situ. Tanala, la-nya panjang, itu ada alif isnain. Alif yang menunjukkan dua pelakunya. Taib. Kemudian kata Syekh juga wal muttasilu biya'il mukhatabati. Wal muttasilu biya'il mukhatabati. Taib, sebelum lanjut ke muttasil ke ya mukhatabah, saya jelaskan lagi bahwa yasurruni antanala rogobatikuma, fa'il dari tanala itu terdapat pada alifnya. Ada alif di situ, aliful isnain. Jadi wa aliful isnain fi fi'il tanala itu fa'il. Taib, fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Mabni ala sukun, dia menempati kedudukan rafa sebagai fa'il. Kemudian wal muttasilu biya'il mukhatabati, dan yang bersambung fi'il mudhari yang bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini maksudnya kalau kita katakan dia didomir anti. Kalau urutan yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, ya, urutan takdir sorofnya itu terdapat pada anti, domir anti. Ya, makanya ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan perempuan yang diajak berbicara. Nahwu yu'limuni an tufarriti fi wajibiki. Nah, ini mengajak berbicara perempuan, ya. Akan membuatku kecewa atau akan membuatku sakit. Apa yang akan membuatnya sakit? An tufarriti fi wajibiki. Ya, ketika engkau melalaikan kewajibanmu, ketika engkau wahai perempuan melalaikan kewajiban. Mana ya muannas mukhatabah? Itu terdapat pada kata antufarruti. Setelah to itu ada ya di situ. Maka ya-nya itu ya mukhatabah, ya muannas mukhatabah. Dan apa tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya kata fi'il antufarriti ini adalah hadfun nun. Aslinya tufarritina. Ketemu dengan an, maka an ini yang menyebabkan terhapus nunnya, sehingga menjadi antufarriti. Dan ya wal ya'u wa ya'ul mukhatabah wa ya'u muannas mukhatabah, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak berbicara, itu statusnya sebagai fa'il. I'rabnya dia sebagai fa'il mabni alas sukun fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa, yang mana dia sebagai rafa, sebagai fa'il. Jadi kata Syekh, wa qad arafta kaifa tu'ribuhuma, dan engkau telah mengetahui bagaimana cara mengi'rab kedua kata tersebut, yaitu antanala dan tufarriti, sebagaimana yang telah kita jelaskan barusan. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.